Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yehezkiel pasal 10. Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar, seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu." Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat, sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. 1 roda di samping seorang kerub. Dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata birus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka ber-4 juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat
di tepi sungai Kebar. Kalau kerup-kerup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerup-kerup itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerup-kerup itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerup-kerup itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah, dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. Masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya, muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Yeskil pasal 10 ayat 1 sampai 22 adalah satu bagian yang penuh dengan penglihatan luar biasa tentang kemuliaan Tuhan dan hukuman atas dosa. Di dalam pasal ini kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan beranjak pergi dari bait suci sebagai tanda penghakiman atas bangsa Israel yang telah memberontak terhadapnya. Kisah ini mengandung pelajaran penting bagi kita tentang kemuliaan Tuhan, kesuciannya, dan bagaimana kita harus menjaga hubungan dengannya agar kemuliaannya tetap tinggal dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan hadir dalam kesuciannya. Yeskil melihat tahta yang menyerupai permata lajurit di atas cakrawala. Tahta ini melambangkan kehadiran Tuhan yang penuh kemuliaan dan keagungan. Namun kemuliaan Tuhan tidak bisa tinggal di tempat yang najis. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan malaikat berpakaian lenan untuk mengambil bara api dari antara kerup dan menebarnya ke atas kota sebagai tanda penghukuman. Pelajarannya bagi kita, Tuhan adalah suci dan Dia tidak dapat tinggal dalam kehidupan yang penuh dosa. Jika kita ingin mengalami hadirat Tuhan, kita harus hidup dalam pertobatan dan kesucian. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah kita masih hidup dalam dosa yang bisa menjauhkan kemuliaan Tuhan dari hidup kita? Mari kita datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Kemuliaan Tuhan yang beranjak. Dalam penglihatan ini, kemuliaan Tuhan mulai beranjak dari bait suci. Ini adalah simbol bahwa Tuhan sedang meninggalkan umatnya karena mereka terus hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Kerup-kerup yang membawa tahta Tuhan naik ke atas dan kemuliaannya berpindah ke ambang pintu bait suci. Lalu akhirnya keluar dari kota. Ini adalah momen yang menyedihkan. Tuhan meninggalkan umatnya karena mereka tidak lagi menghormatinya. Pelajarannya untuk kita, jika kita terus hidup dalam pemberontakan dan tidak mau bertobat,
Tuhan bisa menarik kemuliaannya dari hidup kita. Kehadiran Tuhan bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kita harus menghormati dan menjaga hubungan dengannya. Apakah kita masih merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita masih merasakan hadirat Tuhan dalam rumah kita? Jika tidak, mungkin ada sesuatu yang harus dibereskan dengan Tuhan. Tanda-tanda kemuliaan Tuhan. Yehezkiel menyadari bahwa makhluk-makhluk hidup yang ia lihat di sungai Kebar adalah kerup-kerup yang sama yang membawa kemuliaan Tuhan. Mereka memiliki 4 wajah, kerup manusia, singa, dan raja wali yang melambangkan keperkasaan, kecerdasan, kekuatan, dan kecepatan Tuhan dalam bertindak. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap berdaulat dan kudus. Namun keputusannya untuk meninggalkan bait suci menunjukkan bahwa umatnya telah menolaknya. Dan dia tidak akan tinggal di tempat yang tidak menghormatinya. Pelajarannya bagi kita, Tuhan tidak akan memaksa tinggal di tempat yang tidak diinginkan dia. Jika kita ingin mengalami kemuliaan Tuhan, kita harus hidup dalam ketaatan dan penyembahan yang benar. Apakah kita benar-benar menginginkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Atau kita hanya menganggapnya sebagai bagian dari rutinitas keagamaan kita? Kesimpulan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Hiduplah dalam kesucian. Kemuliaan Tuhan hanya tinggal di dalam kehidupan yang bersih dari dosa. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita jika kita terus